Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Afif. Mohon mengganggu waktunya sebentar. Ya, mana? Eh, Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Saya Inesari dari SD 01 Kutorejo akan melaksanakan tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah. Dan mohon maaf kami kesini untuk mewawancarai panjenengan. Adakah waktu, Pak? Monggo silahkan Mbak ini, semoga kegiatan kali ini berjalan lancar. Kira-kira apa yang dapat kami berikan, kami sampaikan nanti kami berikan dengan baik, silahkan. Nah, ya. Di sini kami akan mewawancarai tentang kasus dilematika dan kasus benar lawan benar. Yang pertanyaan yang pertama yaitu Pak, menurut Bapak, apakah di sekolah Bapak pernah mengalami kasus dilematika, Pak? Di sekolah kami, oke. Dilema etika itu sesuatu situasi ya, benar atau salah yang dihadapi seseorang atau suatu lembaga gitu ya. Kalau di sini pernah mengalami hal tersebut, namun tidak banyak, namun tidak terlalu sering mengidentifikasi secara terjadwal hal-hal tersebut. Kasus-kasus yang muncul biasanya kami selesaikan secara langsung dengan Dewan Guru. Mungkin itu. Oh iya. Selama ini ya Pak, di sekolah Bapak seandainya ada kasus-kasus seperti dilematika tersebut diselesaikan dengan para guru. Terus adakah kegiatan khusus terjadwal mengenai permasalahan-permasalahan untuk mengambil keputusan tentang dilematika tersebut, Pak? Ya. Dilema etika itu muncul tidak bisa kita prediksi ya, tidak ada rencana nanti ada kasus tidak bisa seperti itu. Jadi ketika ada kasus muncul, nanti kita selesaikannya seperti apa itu yang kita bahas dengan Dewan Guru. Ada kasus kita sampaikan di forum Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6, ada juga dari tenaga kependidikan kita kumpulkan. Ada kasus seperti ini, kira-kira solusi yang tepat bagaimana, mohon pendapat dari masing-masing. Berarti intinya kita menghadapi apapun termasuk dilema etika ini kita laksanakan dengan kolaborasi yang ada di seluruh komponen yang ada di sekolah ini. Kami ajak untuk berpartisipasi menyelesaikan masalah apa saja termasuk dilematika yang ada di sekolah. Beberapa waktu lalu di sini pernah mengalami hal tersebut. Apa tadi dilema etika? Ada salah satu guru yang sangat kompeten di sekolah ini, tapi beliau juga masuk dalam kegiatan di luar sekolah. Dan pada saat itu harus melaksanakan kegiatan yang sama-sama penting di sekolah dan di luar sekolah. Nah, itu kami bahas bersama dengan Dewan Guru dan kami menemukan solusi yang terbaik. Walaupun kegiatan salah satunya tetap harus ada yang dicoba. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dalam perjalanan karir, apalagi Bapak seorang pemimpin dalam pendidikan khususnya di sekolah Bapak, tentunya banyak sekali menghadapi masalah-masalah dilema etika tersebut. Apakah Bapak pernah diposisikan di mana Bapak harus seketika itu juga mengambil keputusan tanpa adanya tanpa adanya waktu yang terjadwal, jadi itu spontan, pernah atau tidak Pak? Selama saya di sini, berarti belum ada 2 tahun, belum pernah melakukan tersebut. Intinya setiap kejadian tetap kami sampaikan ke Dewan Guru, kami sampaikan di forum. Belum pernah saya mengambil keputusan secara sepihak, walaupun itu mungkin menjadi kewenangan saya, kewenangan kami pimpinan di sekolah ini, tapi seingat saya belum pernah
mengambil keputusan tanpa melibatkan dari komponen-komponen stakeholder di sekolah ini. Kami selalu kolaborasi apapun. Luar biasa sekali ya Bapak ini ya. Sangat bijaksana terlihat dari bagaimana cara pengambilan keputusan dalam permasalahan yang ada di sekolah. Terus adakah hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Yang menurut Bapak itu menjadi tantangan? Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sekolah ini ada dua guru yang menurut kami sudah layak ketika nanti ada penjaringan kepala sekolah atau pengawas atau guru berprestasi itu masuk ke nominasi. Nah, dari dua guru itu memang beliau juga dua-duanya aktif di kegiatan di luar sekolah. Ada yang di UMKM, ada yang di PKK, itu tingkatnya sudah tidak di desa lagi, sudah tingkatnya tingkat kabupaten, sering disuruh mengisi materi di tingkat kegiatan kabupaten. Nah, dua guru itu yang sering menurut saya sebagai kepala sekolah itu dilemanya ketika ada kegiatan-kegiatan yang barengan dengan kegiatan sekolah di dinas kegiatan sekolah penting, sama-sama penting. Kami juga membutuhkan guru tersebut, tidak mungkin kami tanpa guru tersebut. Tapi di sisi lain dari dinas di kabupaten, baik dari mungkin Kementerian Koperasi atau apa, sering beberapa kali melakukan kegiatan atau ada kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin itu yang sering kami alami, dan orangnya yaitu dua orang guru itu yang memang luar biasa menurut penilaian saya pribadi sebagai pimpinan istimewa. Depan mudah-mudahan prestasi mungkin bisa lebih memang dilema etika itu membuat kita tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan ya Pak, karena memang dua-duanya sama-sama benar. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Oke, terkait pengambilan keputusan sudah dua kali saya sampaikan tadi. Intinya kami selalu berkolaborasi dengan semua komponen yang ada di sekolah. Namun jujur saja ketika saya mengambil keputusan, ada komite sekolah yang kami tuangkan saya, kami selalu pejangannya itu nasihat-nasihat beliau sering saya jadikan rujukan, walaupun sudah bisa mengatur. Kadang saya pribadi sedikit sering ngobrol berdua dengan komite yang garis besar dari apa yang beliau sampaikan sering kami jadikan sebagai rujukan, kami ambil kebijakan dari obrolan tadi. Walaupun nanti kesepakatan tetap di forum, tapi komite sekolah tadi yang benar-benar sangat sebagai pedoman saya dalam berpikir, dalam mengambil kebijakan, dalam mengeluarkan ide-ide, kami ambil sosok. Saya sependapat dengan Bapak. Memang untuk pengambilan keputusan kita perlu membutuhkan pertimbangan di berbagai pihak, apalagi dengan komite sekolah yang seyogianya memang itu mitra kita Pak. Saya sangat setuju sekali dan menginspirasi untuk saya. Terus pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak paparkan mengenai pengambilan keputusan dilema etika tersebut, adakah hal baik yang dapat Bapak tularkan nantinya ke saya dari pengalaman-pengalaman Bapak? Mohon bisa dipaparkan. Ini Mbak, ini seperti program yang sekarang kita sudah lulus guru penggerak Mbak ini yang nanti ke depan bisa mungkin bisa masuk ke nominasi. Jadi kalau sekolah
gitu ya. Mungkin ini baik ketika menghadapi sesuatu yang pertama tenang, tetap tenang, jangan sampai merasa panik. Cari referensi tentang hal-hal tersebut, masalah tersebut, intinya tentang apa, biasanya bagaimana. Kemudian aturan-aturan yang ada di sekolah, ada aturan yang sudah ada yang berlaku di sekolah, baik sebagai guru, sebagai kepala sekolah dipedomani. Jangan sampai kita keluar jalur menyelesaikan sesuatu dengan tanpa aturan. Kemudian libatkan juga stakeholder, semua komponen, masyarakat, guru, komite, libatkan semuanya. Kemudian ambil keputusan di forum, jangan sampai kita nanti menjadi orang yang otoriter ya. Walaupun kepala sekolah bisa saja mengambil keputusan, tidak usah ngobrol, saya selesaikan sendiri, sebenarnya bisa ya. Tapi ketika kita dialog dengan yang lain, mungkin solusi-solusi yang lebih baik akan banyak yang muncul. Jangan sampai ditinggalkan, harus berkolaborasi, bersama itu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian ketika ada dilema etika, pilih hierarki mana yang lebih kuat. Contoh ada kegiatan di kabupaten, ada di kegiatan di sekolah. Mungkin secara hierarki di kabupaten lebih penting, walaupun sama-sama penting, tapi bisa diprioritaskan yang kabupaten tadi, karena kita berada di bawah naungan kabupaten. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Dalam percakapan kita pada siang hari ini banyak sekali ilmu-ilmu, bahkan trik-trik baru yang saya dapatkan dari Bapak. Bapak seorang sosok inspiratif untuk kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan banyak sekali pemaparan-pemaparan, dan tentunya itu nantinya sebagai sebuah cahaya untuk kedepannya kami melangkah. Dan kiranya kami ucapkan terima kasih, mohon undur diri. Kami akan melanjutkan tugas berikutnya. Semoga kegiatan bisa berjalan lancar, khususnya yang ini wawancara ini bisa membantu kita ini melanjutkan ke tugas berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Mupres. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar Pak? Oh iya, silakan. Ada keperluan apa ini? Saya dari CGP Angkatan 8 akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah Pak. Oh iya, boleh. Silakan. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral Pak? Pada saat ada masalah dilema etika, itu sebenarnya identifikasi itu sudah kita lakukan di sekolah kami, terutama mengenai adanya anak-anak maupun guru. Jika terjadi sesuatu hal, itu kita musyawarahkan secara bersama-sama di kelas setelah pulang sekolah, sehingga bujukan atau dilema-dilema yang kita hadapi di sekolah ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Begitu. Oh, bagus sekali ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada kasus yang sama yang serupa pada dilema, kami bersama tim guru kelas 1 maupun sampai kelas 6, kita secara melakukan musyawarah bersama, sehingga di dalam musyawarah biasanya kita meluangkan waktu setelah pulang sekolah untuk mendapatkan solusi bersama, sehingga kegiatan dalam
kasus-kasus tertentu itu kita bisa selesaikan secara sistematis sehingga memunculkan solusi yang baik bagi kedua belah pihak, terutama pihak yang berkepentingan, baik guru maupun murid di kelas itu sendiri. Selain berdiskusi dengan guru, adakah langkah-langkah lain atau prosedur seperti yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasi apa hal-hal pada rujukan moral atau kasus tertentu. Yang kedua, saya menanyakan kedua belah pihak ataupun bapak ibu guru yang bersangkutan. Yang ketiga, nanti setelah tahu masalahnya, kita cari solusi yang terbaik dengan cara kita bermusyawarah kepada bapak ibu guru bagaimana ini untuk pendapat, sehingga muncul pendapat-pendapat dari bapak ibu guru yang lain. Tidak hanya saya, tetapi bapak ibu guru bisa memberikan pendapat, memberikan wacana dalam kasus tersebut. Maka ditemukanlah indikator-indikator yang ada solusi yang paling terbaik untuk kasus tersebut. Karena banyak kasus, biasanya ada contohnya kasus di kelas 5 yang kemarin itu ada orang tuanya datang ke sini langsung di kelas. Setelah ternyata anak tersebut terindikasi bahwa anak tersebut melakukan pelanggaran di kelas, tetapi karena orang tuanya tidak terima, ya kita bersama-sama di sini terjadi dilema di situ. Nah, maka contoh seperti itu kita bawa ke sekolahan dengan cara saya berkolaborasi dengan teman-teman, baik guru maupun tenaga kependidikan di sini, sehingga memunculkan satu kesamaan atau satu persepsi untuk solusi kasus tersebut, sehingga akan kedua belah pihak akan mendapatkan legowo, bahasa Jawanya mendapatkan win-win solution bersama. Begitu. Iya, itu termasuk dilema etika juga ya, Pak ya? Iya. Terus hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Kalau yang kegiatan yang efektif itu saya kira begini. Dalam kasus tersebut saya biasanya memberikan tenggat waktu tertentu bagi kasus yang dialami di sekolah kami, sehingga bisa teratasi secara cepat, tepat, dan mendapatkan hasil yang baik dan bisa diterima semua pihak. Jadi kasus tersebut, misalnya ada kasus misalnya itu bisa diselesaikan dengan baik bersama. Tidak hanya saya, bapak ibu guru, serta wali murid maupun murid jikalau ada kasus tersebut, atau misalnya menimbulkan kasus, maka selama ini yang saya lakukan yaitu saya bersama bapak ibu guru biasanya saling memberikan support, memberikan saling melengkapi jikalau ada kasus tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau misalnya saya kok tidak ada solusi, biasanya saya bertanya kepada pengawas yang baik itu bagaimana, karena saya punya posisi lebih tinggi yaitu pengawas maupun komite sekolah. Jika ada sesuatu hal yang masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh sekolah, terutama kami yang ada di sekolah SD ini bersama bapak ibu guru, sehingga kami biasanya mengundang komite maupun pengawas untuk memberikan masukan atau saran bagaimana sebaiknya kami melangkah untuk menghadapi kasus-kasus tertentu di sekolah. Alhamdulillah
di sekolah kami untuk kasus yang berat belum sepenuhnya belum ada. Iya. Berarti adakah hal-hal yang menyangkut dengan dilema etika itu yang memposisikan Bapak untuk mengambil keputusan langsung dalam waktu itu, dan dalam mengambil keputusan Bapak itu diposisikan harus tidak menunggu kita berkolaborasi dengan guru atau mengundang komite terlebih dahulu. Seperti itu pernah terjadi apa tidak, Pak? Oh iya, untuk kasus-kasus tertentu, misalnya kasus berat itu, misal deh, kasus berat itu kan atau pelecehan, itu kan tidak bisa saya selesaikan bersama dengan guru. Tapi kalau untuk kasus tertentu, misalnya anak tidak hadir selama 1 minggu, saya putuskan langsung, karena itu merupakan kewajiban saya sebagai seorang pemimpin untuk melayani peserta didik saya, sehingga peserta didik itu merasa nyaman. Itu kasus anak yang tidak sakit, saya suruh kepada bapak ibu guru wali kelasnya untuk hadir dengan sama teman-temannya untuk menjenguk anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut sudah dibiarkan lama sekali tidak hadir, tidak diberikan home visit. Itu yang kasus pertama. Yang kedua adalah kasus di sekolah kami, terutama adalah kasus anak-anak terlambat. Anak-anak terlambat itu tidak harus diberikan sanksi, tapi diberikan pembinaan lewat pembiasaan untuk mengaji, ataupun pembiasaan dia untuk peduli terhadap lingkungan, atau namanya dalam arti bersih-bersih di kelas, sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa bahagia di sekolah. Dalam hal ini kalau ada terjadi kasus-kasus yang serupa, jadi itu kasus yang kasus yang saya harus ambil alih. Nah, tetapi kalau misalnya ada kasus pelecehan ataupun ada kasus asusila yang melibatkan masyarakat maupun melibatkan orang luar, sehingga perlu saya ada pertimbangan, terutama pertimbangan dari komite, dari atasan saya itu pengawas sekolah, sehingga saya melangkah pun ada jalur hukumnya yang teratur, tidak langsung saya putuskan sendiri. Nah, saya biasanya kalau menyangkut hal-hal yang kecil, misalnya terlambat ataupun ada anak sakit, biasanya saya suruh langsung saya suruh kepada wali kelasnya untuk menjenguk maupun menyelesaikan permasalahan hari itu juga. Terutama biasanya anak-anak ada pertengkaran di kelas, ya harus hari itu juga. Jadi penyelesaiannya waktu hari ini selesai, dan nanti anak pulang itu dengan keadaan sudah legowo. Misalnya terjadi pertengkaran itu kan legowo, jadi sudah maafkan, jadi nanti dia akan kembali seperti semula biar percaya diri. Ya, itu Bu, contoh yang saya alami di sekolah. Iya. Ini. Bagus sekali, Pak. Terus apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal untuk pengatasan kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Kalau jadwal untuk mengatasi kasus-kasus tersebut biasanya kondisional, Bu. Sehingga jadi misalnya ada kegiatan ataupun ada kasus ataupun ada permasalahan, itu biasanya hari itu juga saya lakukan kegiatan tersebut yang sudah saya contohkan tadi. Anak bertengkar, terus keterlambatan maupun anak yang tidak hadir, itu biasanya langsung saya putuskan, saya perintahkan kepada wali kelas untuk menjenguk. Jikalau ada waktu saya mengikuti untuk menemui anak tersebut, sehingga anak merasa nyaman, dia diberi layanan perhatian dari sekolah, bahwa kepala sekolah maupun guru maupun serta teman-teman itu peduli terhadap dia, sehingga anak tersebut mempunyai rasa percaya diri kembali untuk bisa sekolah seperti biasa. Itu yang kasus jikalau ada anak bertengkar maupun siswa sakit. Itu Bu. Tadi kan menurut Bapak ada
untuk pemecahan masalah kasus dilema etika itu melibatkan guru dan pemangku kepentingan seperti atasan Bapak. Terus adakah orang lain di luar dari hal-hal tersebut yang Bapak paparkan tadi, dan faktor-faktor lain yang mendukung Bapak dalam mempermudah mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Kalau untuk kegiatan pendukung dalam menangani kasus tersebut, biasanya saya melakukan musyawarah. Tadi jika ada kasus yang lebih berat, misalnya lebih berat itu narkoba maupun kepada asusila di sekolah kami, biasanya kami bekerja sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di desa Sabarwangi maupun pengawas maupun komite, itu saya diskusi, sehingga nanti musyawarah yang diambil pada kasus tersebut kita mendapatkan solusi, di antara identifikasi solusi-solusi yang manakah yang paling terbaik, itulah yang kita laksanakan. Jadi keputusan itulah saya ambil pada saat saya mengadakan rapat bersama. Jadi tidak bisa untuk kasus beratnya seperti yang sudah saya contohkan, pelecehan itu tidak bisa saya memutuskan sendiri. Karena apa? Nanti ada masyarakat datang ke sini memberikan hal-hal yang memberikan wacana yang jelek kepada sekolah, padahal sekolah sudah memberikan layanan yang baik, tapi ada hal yang di luar nalar atau kegiatan kasus asusila, sehingga kami limpahkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, karena itu menyangkut hak anak untuk terutama hak anak untuk masa depan, karena itu kan juga menyangkut harga diri anak tersebut. Jadi tidak bisa saya lakukan keputusan itu, biasanya saya khusus untuk yang menyangkut hukum saya limpahkan kepada kepolisian. Tetapi kalau misalnya masalah-masalah kecil, artinya masalah-masalah di lingkungan sekolah yang tidak menyangkut dengan tata hukum, misalnya hanya pelanggaran di dalam kelas maupun kegiatan bapak ibu guru yang mendukung, itu biasanya saya selesaikan bersama-sama sih. Jadi tidak di luar. Nanti kalau di luar itu berbahaya sekali. Nanti memberikan wacana dari masyarakat, kok sekolah sini agak begitu ya. Itu yang saya harus lakukan sehingga kegiatan kasus tersebut bisa mendapatkan win-win solution. Luar biasa sekali ya Bapak ini. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak, dapat mewawancari Bapak. Setidaknya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada saya. Dan ada satu pertanyaan lagi Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak dalam pembelajaran yang dari pelajaran Bapak selama menjadi kepala sekolah, hal apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika yang nantinya bisa saya adopsi, nanti saya bisa saya tularkan di kemudian hari, Pak? Pembelajaran pada kegiatan dilema etika yang saya ambil yang pertama adalah tentang bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah SD kami. Jadi kasus-kasus tersebut biasanya hal kecil tetapi hal sepele, tetapi jika kemudian hari tidak diselesaikan maka akan mengakibatkan trauma. Nah, maka dari itu memberikan kasus-kasus seperti itu saya selesaikan dengan cara menyelesaikan, mengidentifikasi kalau ada masalah seperti ini harus diselesaikan. Soalnya hal-hal yang begitu berat yang menyangkut dengan hukum tidak bisa. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa berkolaborasi. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Dikatakanlah dalam sebuah kepemimpinan itu harus bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat keputusan secara bersama. Tetapi ada hal-hal yang tertentu, keputusan yang saya ambil, terutama keputusan mengenai kasus-kasus anak yang
dianggap melanggar tata tertib sekolah. Jadi kalau masalah tata tertib sekolah ya kita selesaikan bisa langsung saya ambil. Tapi kalau hal di luar tata tertib ya berarti kita harus bisa berkolaborasi untuk bermusyawarah, mencapai mufakat dan untuk mencari win-win solution sehingga masalah tersebut bisa selesai dan dapat mengakibatkan misalnya Bapak Ibu guru maupun anak-anak mulai percaya diri kembali untuk menghadapi kegiatan atau menghadapi hari-hari berikutnya mendapatkan kepercayaan diri kembali sehingga anak-anak maupun Bapak Ibu guru bisa lebih baik, lebih punya semangat kembali. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih Pak. Saya kira untuk wawancara kali ini saya sudah cukup dan terima kasih sekali banyak hal-hal mengenai penanganan kasus, identifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika sangat luar biasa sekali dan di kemudian hari semoga saya dapat mengikuti jejak Bapak yang begitu luar biasa dan bijaksana. Terima kasih Pak sudah mengganggu waktunya dan saya undur pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih.